Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkanlah hati dan pikiran kita, jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri, kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema khotbah hari ini adalah hamba yang dipercaya. Seseorang dapat dipercaya bukan dari ucapannya, melainkan apa yang dilakukannya. Demikian juga dengan iman. Iman bukan sekedar pengakuan percaya, tetapi lebih jauh dari itu, yakni mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga hidup kita tidak hanya mencerminkan iman itu sendiri, melainkan menjadi kesaksian yang hidup. Perumpamaan tentang talenta yang akan kita simak pada bacaan Injil hari ini menyoroti hamba yang bertanggung jawab dan hamba yang tidak mengerjakan apa yang dipesankan oleh Tuhan mereka. Tentu saja, Sang Tuhan menghendaki para hambanya itu untuk bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Demikian juga Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari PKJ 154, bait yang ke-1 dan yang kedua, Setiakah Diriku. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak takut, semangat pun bentar, dan jiwaku yang rapuh membuatku berselah. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kabarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk hening sejenak. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan setiap kita dapat mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing, bekerja dan berkarya dengan bertanggung jawab dan dapat dipercayai. Namun, pada kenyataannya, banyak tugas-tugas dan tanggung jawab tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita menjadi batu sandungan dan orang lain sulit menaruh kepercayaan kepada kita. Demikian juga terhadap Tuhan. Tuhan mempercayakan nama dan kasih-Nya kepada kita untuk disaksikan kepada dunia ini. Namun, kita sering lalai dan mengabaikan tanggung jawab itu. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengaku segala dosa-dosa secara pribadi. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu.
Ampunilah seturut dengan belas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka diberikan berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KJ 36, bait yang ke-1 dan yang kedua, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati, kita berdoa. Tiba saatnya Bapa di dalam sorga, Engkau akan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Tolonglah melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca, firman yang kami dengarkan, firman yang kami daraskan, kami mengerti, memahaminya. Dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman ini dalam keseharian hidup kami. Kau yang menolong juga setiap anak-anak-Mu yang kepada mereka dipercayakan membaca bagian demi bagian firman-Mu. Kami yang akan menanggapi dengan mazmur, dan hamba-Mu yang Kau percayakan menguraikan firman ini dalam bentuk khotbah. Pakailah semua sarana ini Bapa dalam surga, agar Engkau leluasa menyapa, menyampaikan kehendak-Mu untuk kami kini dan di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Jefana 1 ayat yang ke-7, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-12 hingga ke-18. Berdiam diri di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Ayat yang ke-12.
Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahannya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah mereka, tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sebab dekat hari Tuhan yang hebat itu sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemunahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari penipuan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat tidak adakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau kembalikan manusia pada bumi dan berkata, kembalilah hai manusia. 1000 tahun di matamu bagaikan sehari, seperti giliran jaga waktu malam. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau hanyutkan manusia semuanya, manusia semuanya bagai mimpi, bagai rumput yang bertumbuh di pagi berkembang, pada waktu petang jadi lisut dan layu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kami habis lenyap karena murka-Mu, dan terkejut kami karena marah-Mu. Di hadapan-Mu Kau taruh kesalahan kami, dosa tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Umat Tuhan, bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga 11.
Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, tetapi kamu, saudara-saudara kamu, tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangun kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan 30. Injil ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perumpamaan tentang Talenta. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu
Datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama diajar dan belajar tentunya dari firman Tuhan dengan tema hamba yang dipercaya. Saudara-saudara, memang tidak mudah orang untuk dapat percaya kepada orang lain. Sebaliknya, tidak mudah juga orang untuk dapat dipercaya. Seseorang untuk dapat dipercaya maka harus menunjukkan sikapnya, menunjukkan kinerjanya, komitmennya secara nyata, secara konkret kepada orang lain. Saudara-saudara, James Clear dalam sebuah bukunya ini beredar banyak, yaitu Atomic Habit. Atomic Habit ini adalah buku yang mengulas, yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan kecil, kebiasaan-kebiasaan sederhana yang harus dikembangkan agar seseorang mengalami perubahan-perubahan yang positif, tentu akan menghasilkan kemajuan-kemajuan yang berarti. Claire menceritakan pengalaman yang menarik ketika ia berjumpa dengan seseorang. Orang itu bernama Trent Smith. Saudara-saudara,
perjumpaannya pada tahun 1993. Jadi kurang lebih hampir sudah 27 tahun yang lalu ya, perjumpaan ini. Dale Smith bekerja di sebuah bank di kota kecil Abbotsford, Kanada. Nah, saudara-saudara, ia menjadi seorang pialang atau seseorang yang dipercayakan untuk mengelola pasar modal keuangan. Waktu itu, Dale Smith berusia masih relatif muda untuk kalangan bisnis usaha. Baru berusia 23 tahun. Nah, kota Abbotsford ini adalah wilayah pinggiran kota yang relatif dia kecil. Saudara-saudara, yang hanya kota ini merupakan sepertinya bayangan kota besar yang dekat dengan kota itu, bayangan dari kota Vancouver. Tempat sebagian besar transaksi bisnis berlangsung di kota Vancouver ini. Ini adalah kota yang kecil. Mengingat lokasinya dan kenyataannya bahwa Dale Smith ini terbilang pemula, tidak banyak orang yang menaruh harapan, tidak banyak orang yang mungkin pada saat itu mempercayai dirinya dengan tanggung jawab yang besar. Namun ternyata ia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, yang begitu cepat berkat kebiasaan sehari-hari yang sederhana. Saudara-saudara, Dale Smith memulai setiap paginya dengan 2 gelas di meja kerjanya. Yang satu gelas itu diisi oleh jepitan kertas, kawat penjepit kertas. Jumlahnya 120 ada di gelas yang pertama. Sedangkan gelas yang lain, gelas yang kedua adalah kosong. Saudara-saudara, ia akan mulai menelepon kliennya. Setelah itu ia memindahkan klip penjepit kertas itu ke gelas yang kosong. Ya, dari gelas yang penuh tadi 120, ketika ia berhasil menelepon satu klien, satu pelanggan, maka klip itu akan pindah ke gelas yang kosong itu. Lalu kemudian ia menelepon, mencari pelanggan klien yang lain. Setelah berhasil menelepon, maka klip itu akan dipindahkan dan terus menerus berlangsung sepanjang hari sampai 120 klip itu yang tadinya penuh di gelas yang satu, kini gelas itu kosong, pindah ke gelas yang kosong tadi dan penuh. Itu artinya apa, saudara-saudara? Itu artinya bahwa setiap hari dia berhasil menelepon, menyapa 120 klien atau 120 pelanggan. Saudara-saudara, ia mengatakan kepada Claire, setiap pagi saya mulai dengan 120 penjepit kertas di satu gelas dan terus menelepon sampai saya memindahkan semuanya ke gelas yang kosong itu. Itu ceritanya kepada James Clare. Saudara-saudara, apa yang terjadi dampak ini? Dalam 18 bulan, Dale Smith ini mendatangkan 5 juta dolar kepada perusahaannya pada waktu itu. Berkat kebiasaan yang sederhana ini, keuletannya itu. Pada usia 24 tahun, ia sudah berpenghasilan 75.000 dolar per tahun.
Itu 27 tahun yang lalu. Lalu kalau dikonfirmasi sekarang katanya yang 75.000 dolar itu menjadi 125.000 dolar. Ini artinya apa? Kalau disamakan dengan uang kita dengan rupiah. Saudara-saudara, artinya bahwa Dale Smith ini berpenghasilan 1,750 miliar. Mendekati 2 miliar dalam 1 tahun. Kalau 1 dolar itu sama dengan atau dikonversikan 14.000 rupiah. Kalau 15.000 tentu jauh lebih besar lagi. Saudara-saudara, tidak lama setelah itu ia dipindahkan ke perusahaan lain dengan gaji jutaan dolar. Dale Smith tidak hanya seorang yang berhasil dalam dunia pekerjaan atau bisnis, tetapi juga ia adalah seorang yang dapat dipercayai. Ingat ya, kisahnya tadi. Luar biasa, dapat dipercayai dengan mengerjakan pekerjaan yang nampaknya sederhana, memindahkan klip yang berisi dalam gelas tadi 120 terus menerus. Lalu dikerjakan dengan ketekunan ini, ia menjadi seorang yang dapat dipercayai. Kepercayaannya itu diraih dari kebiasaan sederhana, pekerjaan sehari-hari yang konsisten. Saudara-saudara, ia mengelola kepercayaannya dari majikannya, dari tuannya, lalu kemudian melipat gandakan. Hasilnya luar biasa. Ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus mengajarkan hal kerajaan Allah dengan perumpamaan yang memakai juga konteks bisnis. Saya membayangkan dalam perumpamaan yang tadi kita baca bersama melalui Injil Matius pasal 25 ini, ada seorang kaya, katakanlah ini seorang banker. Ia hendak bepergian ke luar negeri. Saudara-saudara, sebelum keberangkatannya ia menyerahkan sejumlah besar uang kepada para hambanya. Dalam konteks dunia kuno pada waktu itu, seorang tuan dapat memberikan kepercayaan, menyerahkan tanggung jawab, menyerahkan uang hartanya yang besar kepada budaknya atau hambanya, tapi sesuai dengan kemampuan, kesanggupan sang hamba ini. Dalam konteks Injil Matius, cerita tentang kepergian orang ini, lalu kemudian menyerahkan hartanya, tidak dapat tidak menunjuk atau mengacu kepada diri Yesus sendiri yang menjelang segera akan menempuh jalan sengsara, kematiannya, lalu kebangkitannya, dan nanti naik ke surga. Dan kini menyerahkan tanda petik hartanya kepada para muridnya itu. Maka sejalan dengan itu, kata talenta ini dalam konteks ini tidak mengacu kepada bakat atau pembawaan sejak lahir, melainkan kepada anugerah-anugerah, kepada karis yang dapat atau yang datang bersamaan dengan kerajaan Allah dan diserahkan. Kata itu dipakai para didomi. Saudara-saudara, diserahkan ini atau diberikan didomi kepada murid-muridnya. Diberikan dan bukan cuma dipercayakan sebagai pinjaman atau titipan. Bukan hanya itu. Nilai tinggi di anugerah ini yang mereka terima itu diungkapkan dengan pilihan kata. Luar biasa, pilihan katanya adalah talenta. Talenta adalah mata uang yang tertinggi pada saat itu, pada zaman Yesus. Saudara-saudara, berapa sih nilai talenta itu? Kalau Anda dan saya melihat di kamus Injil atau kamus Alkitab kita, maka
satu talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Pada waktu itu upah buruh bekerja satu hari itu diupah 1 dinar. Saudara-saudara, jika saat ini misalnya saja upah buruh dirata-ratakan satu hari itu 100.000 rupiah, maka nilai satu talenta setara dengan 100.000 kali 6.000, kira-kira 600 juta. Tapi kalau hari ini misalnya buruh itu diupah dengan 150.000, maka nilainya akan menjadi 900 juta. Itu satu talenta, jumlah yang sangat besar. Saudara-saudara, inilah penggambaran nilai kepercayaan Yesus yang diberikan kepada para muridnya. Nilai yang sangat besar, pemberian yang murah hati. Tetapi ini membawa konsekuensi tanggung jawab. Tanggung jawab si penerima, yaitu murid-murid Yesus sendiri, untuk mengembangkannya sesuai dengan kehendak Allah dan tentu saja dengan kesanggupan mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, 2 orang hamba bekerja dengan begitu keras. Ia bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada mereka. Hasil kerja keras itu dibuktikan dengan laba 2 kali lipat. Saudara-saudara, ini sangat berbeda dengan hamba yang ketiga. Sementara 2 orang hamba melipat gandakan talenta yang mereka terima tanpa menyebut uang tuannya. Tidak ada di situ dikatakan bahwa ini uang tuannya. Hamba terakhir tidak melihat talenta itu sebagai pemberian, tetapi sebagai uang tuannya yang membebaninya dengan ketakutan yang luar biasa itu. Lalu ia menyembunyikannya, menguburnya di dalam tanah. Cara ini adalah lazim di dunia kuno dan paling aman pada waktu itu untuk menyimpan harta atau barang titipan. Misalnya pada waktu perang adalah dengan menyembunyikan dalam wadah yang dikuburkan ke dalam tanah itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saatnya tiba sang tuan ini pulang dan mengadakan perhitungan. Perhitungan dengan hamba pertama dan kedua diceritakan dalam bentuk dialog yang sepenuhnya sejajar dan sama. Hamba-hamba itu melaporkan jumlah uang yang diserahkan kepada mereka dan memperlihatkan tambahan yang diperolehnya. Lalu sang tuan memuji dan mengganjari mereka dengan kebahagiaan mereka. Dikatakan, engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil. Engkau akan menerima tanggung jawab perkara yang lebih besar dan masuklah ke dalam kebahagiaan bersama dengan Tuanmu. Sungguh luar biasa apresiasi penghargaan yang diberikan oleh Tuan mereka ini. Saudara-saudara, terakhir sang Tuan ini mengadakan perhitungan dengan hamba yang ketiga. Kali ini dialog lebih panjang. Hamba ketiga ini menyampaikan berbagai macam argumentasi. Bahkan ia menghakimi si tuan dengan sebutan orang yang kejam. Saudara-saudara, hamba ini kemudian melaporkan bahwa ia telah menyembunyikan uang tuannya dan sekarang ia mengembalikannya. Ia menjelaskan mengapa hal itu dilakukannya. Oleh sebab ia takut terhadap tuannya yang ia nilai kejam itu, dan tuannya itu menuntut apa yang tidak ia tanam sendiri. Saudara-saudara, tuduhan itu adalah kebalikan dari apa yang telah kita lihat dari kedua orang hamba yang melipat gandakan talenta itu. Akhirnya hamba ini dicela dan disebut hamba yang jahat. Mengapa? Saudara-saudara, bukan karena ia koruptor. Bukan karena ia berpoya-poya dengan uang yang cukup besar itu dari tuannya.
Dia bukan itu. Malah ia menyembunyikan supaya aman. Ia jahat karena persepsinya, pandangannya sendiri. Seandainya memang benar tuannya memungut apa yang tidak ditanamnya, hamba ini seharusnya bekerja dengan modal tuannya untuk dapat mengembalikan lebih banyak, minimal bersama dengan bunganya. Namun itu tetap bukan tujuan tuannya. Kesalahan hamba ini bukan karena ia korupsi atau berpoya-poya tadi menggunakan uang tuannya, itu bukan. Kesalahan hamba ini adalah karena ia tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa yang dipercayakannya kepadanya itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, lihat standar tentang yang jahat ini. Bukan karena kita melakukan tindakan-tindakan kriminal, dalam hal ini korupsi misalnya, memanfaatkan uang dari tuannya. Bukan hanya itu. Kejahatan adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa, ketika kita dipercayakan melakukan sesuatu, tugas dan tanggung jawab, tetapi kita memilih berdiam diri, disitulah kita akan juga disebut hamba yang jahat. Saudara-saudara, hal itu kemudian tampak dari tindakan hukuman. Talenta yang telah diberikan Tuhan itu kepada hamba tadi ini diambil darinya. Bukan diambil kembali oleh tuannya supaya menjadi miliknya kembali, bukan. Tetapi ditambahkan kepada hamba yang memperoleh laba banyak, yang sudah mendapatkan 10 talenta itu. Tindakan yang mengejutkan ini dibenarkan dengan pepatah yang Yesus katakan, yang mempunyai akan diberi, tetapi yang tidak mempunyai apapun juga akan diambil daripadanya. Oh, ini ternyata sangat kejam. Iya, bunyinya seperti itu. Yang tidak punya malah diambil segala-galanya. Saudara-saudara, kita harus bertanya, tidak punya itu karena kenapa? Mengapa tidak punya? Bukan karena miskin, tetapi karena memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Pada saatnya ketika Anda dan saya memilih untuk tidak melakukan apa-apa, semua apa yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita akan diambil. Semua potensi-potensi itu akan mati dengan sendirinya ketika kita tidak mengelolanya, mendayagunakannya, melatih, dan seterusnya. Maka ini akan hilang, akan diambil. Tetapi orang yang mengasah, melatih diri dengan begitu rupa, mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, maka setiap saat, hari demi hari akan terus berlipat ganda, akan terus menjadi berkat. Saudara-saudara, Yesus yang akan segera mengakhiri karyanya di bumi ini, ia segera nantinya akan dihukum mati, lalu bangkit dan naik ke surga, telah mengutus para murid-muridnya seraya memberi mereka anugerah kerajaan Allah. Untuk apa? Sebenarnya bukan untuk kita miliki sendiri. Anugerah talenta ini dipercayakan, diberikan adalah untuk dikembangkan, untuk dilipat gandakan di dunia ini. Saudaraku, berbahagialah mereka yang berhasil menghadirkan kerajaan Allah dengan kelimpahan anugerahnya di tengah-tengah masyarakat yang semakin luas ini. Saudara, Anda dan saya dipercayakan untuk tugas itu, untuk melipat gandakan agar orang-orang di sekeliling kita merasakan anugerah kerajaan Allah itu. Dan nanti pada hari pengadilan, buah perjuangan kita, buah perjuangan mereka akan diungkapkan. Dan barang siapa, saudara-saudara, melakukan tugasnya dapat dipercaya, maka ia akan ditinggikan oleh Tuhan, diberikan kemuliaan olehnya. Dia akan turut dalam kegembiraan sukacita kerajaan Allah, kerajaan sorga itu. Sebaliknya,
celakalah hamba Tuhan yang tidak dapat dipercaya, yang tidak memahami, yang tidak menanggapi dan mengembangkan anugerah Injil dan tugas-tugas perutusannya untuk memenuhi dunia dengan anugerah kerajaan Allah ini. Sebaliknya dilumpuhkan oleh ketakutan terhadap sang penguasa yang dipandangnya kejam dan memeras. Saudara, anugerah yang tidak dikembangkannya menjadi mubazir dan ia berakhir dengan kesengsaraan kekal. Marilah ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menggunakan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menghadirkan kerajaannya di bumi ini, di lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Inilah cara yang terbaik untuk menanggapi anugerah itu, untuk membuktikan bahwa Anda dan saya adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya, hamba-hamba yang kelak duduk bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan yang sesungguhnya itu. Manfaatkanlah hari-hari yang ada di depan kita untuk terus mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kalau dulu Tuhan mempercayakan talenta kepada setiap murid-murid-Mu, setiap orang percaya dengan kesanggupan masing-masing. Kami percaya juga bahwa masa kini Tuhan terus melengkapi kami semua dengan talenta. Talenta itu tidak untuk kesenangan sendiri, untuk kepuasan ego kami, atau bahkan menyombongkan diri. Talenta itu adalah kelengkapan di mana kami harus melipat gandakan, supaya Injil Kerajaan Surga itu hadir di bumi ini. Banyak orang yang merasakan cinta kasih-Mu. Tolonglah kami ya Bapa untuk dapat melakukannya. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami sedang alami bersama, pergumulan dunia ini oleh karena COVID-19 yang telah merenggut begitu banyak kegembiraan, kebahagiaan, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan juga menolong memulihkan keadaan dunia ini dan kami ikut berserta berpartisipasi mendukungnya dengan juga menjaga diri kami sendiri, orang-orang di sekitar kami dengan ketentuan yang ada mengenai protokol kesehatan ini.
Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini untuk gereja-gerejamu, Tuhan tolong. Sehingga mampu untuk tetap menyaksikan Injil Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan pertolongan ini. Kami juga berdoa untuk keamanan di sekitar kami, Tuhan yang akan menolong. Untuk kami boleh saling menghargai, menghormati, mencintai satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKI Mangga Besar ini. Tuhan tolong kami. Sebagai gerejamu, kiranya Engkau melengkapi kami semua dengan apa yang diperlukan untuk terus-menerus menyaksikan Injil Kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan yang menolong untuk kami bekerja sama, sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Kami mengingat teman-teman, saudara-saudara kami dalam penderitaan, dalam sakit mereka, dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan juga boleh hadir untuk meneguhkan, menguatkan, bahkan memulihkan. Tiliklah kami ya Bapa dalam pergumulan kami, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami. Kami percaya bahwa Engkau menolong kami. Inilah doa-doa kami ya Bapa. Ampuni yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak Bapa, karena itu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 mengatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Berdasarkan firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini, marilah kita memberikan persembahan. Kalau Tuhan tidak pernah lupa memberikan berkat-Nya setiap pagi, setiap hari, karena itu sudah sepantasnya lah kita memberikan persembahan dengan ungkapan syukur. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA Mangga Besar dengan nomor 6840 299 340, atau saudara dapat memasukkannya ke dalam amplop, disimpan, dan dapat diberikan ketika kita sudah kembali beribadah. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari KJ 299 dua kali. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, sumber segala berkat, ajar kami untuk memberikan apa yang ada pada kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Persembahan yang kami berikan tentunya jauh dibandingkan dengan apa yang kau berikan kepada kami. Namun, biarlah engkau sudi menerimanya. Kuduskanlah dalam kemurahan-Mu supaya berfaedah menjadi berkat, khususnya untuk pekerjaan-Mu yang engkau percayakan melalui gereja-Mu. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya untuk mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, marilah kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kelola talenta yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita, untuk mewujud nyatakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kita berada. Seberapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus optimalkan. Mari dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian NKB 212 bait pertama sampai ketiga. Sungguh inginkah engkau lakukan? Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap, bagai hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergunakanlah talenta yang ada yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya. Dan dengan demikian, Anda dan saya menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada dan memuliakan nama Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dalam perlawatan-perlawatan online yang kami lakukan, tercetus ada begitu banyak kerinduan. Kapan kita beribadah lagi di gereja? Sudah kangen melihat gereja bersekutu bersama-sama. Saudara-saudara, ini adalah perasaan yang wajar. Saya juga merasakan hal itu. Namun ketika ditanya kapan, dengan jujur kami dan tim pelawatan juga mengatakan belum tahu kapan saatnya tiba bahwa kita bisa bersama-sama bersekutu beribadah di sini. Cuma satu hal yang prinsip adalah bahwa ibadah yang kita lakukan harus memikirkan bahwa kita pun memelihara, menjaga kehidupan. Maka dengan itu kami tetap mengatakan bahwa kita harus sabar, berupaya, berdoa, dan juga melakukan hal-hal yang positif yang baik. Lalu kemudian kita yakini bahwa Tuhan pun berkenan untuk menyapa kita di rumah kita masing-masing. Maka dalam setiap ibadah kami selalu mengingatkan bahwa ibadah di rumah kita jadikan layaknya seperti di gereja. Memang bukan di gereja, tetapi seperti di gereja artinya apa? Artinya bahwa di rumah kita pun Tuhan hadir. Tuhan berkenan menyapa kita. Maka dengan itu kita harus sungguh-sungguh untuk tetap beribadah kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Ingat, jaga kesehatan kita.